Pemirsa, menjelang penutupan tahun 2025, dinamika ekonomi global masih diwarnai dengan fluktuasi, mulai dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat hingga perlambatan permintaan dunia. Namun, di tengah tekanan itu, indikator domestik menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Kondisi ini pun turut menjadi sorotan utama pelaku industri serta pemangku kebijakan untuk menilai prospek ekonomi Indonesia tahun 2026. Chief Economist Bank Mandiri, Andri Asmoro, dalam Macroeconomic Outlook kuartal keempat 2025 menjelaskan ada sejumlah tantangan perekonomian yang dihadapi, yaitu resiko geopolitik yang meningkat, mulai dari konflik global dan perang dagang, tantangan makroekonomi global dan domestik, seperti perlambatan ekonomi Amerika, China, dan Eropa, adaptasi terhadap perubahan regulasi dan prioritas pemerintah, resiko perubahan iklim, dan resiko teknologi, mulai dari keamanan data hingga ancaman digital crime. Namun di tengah itu semua ada sejumlah peluang yang mengemuka, yaitu ekonomi domestik yang resilient dengan potensi pertumbuhan yang tetap tinggi, digitalisasi dan adopsi kecerdasan buatan atau AI, dan munculnya sumber-sumber pertumbuhan baru seperti green energy, healthy lifestyle, dan di sektor-sektor prioritas pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal, kita bisa melihat resiliensi perekonomian Indonesia dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berikut ini. Bila dilihat per kuartal, tercatat pada Q2 atau kuartal kedua dan Q3 tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di atas 5% dan diproyeksikan sebesar 5,08% pada kuartal keempat atau akhir tahun 2025 ini. Dalam peningkatan konsumsi di Q4, data-data awal yang dicatat tim ekonom Bank Mandiri menunjukkan peningkatan konsumsi pada kuartal keempat di 2025. Leading indicator seperti belanja retail, kemudian kita juga lihat ada indeks kepercayaan konsumen dan Mandiri Spending Index atau MSI, tercatat tumbuh lebih tinggi di bulan Oktober dan November 2025 di tengah pola musiman menjelang akhir tahun. Kita lihat bersama data Mandiri Spending Index di tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan sejak Oktober 2025 yang didorong oleh pengeluaran kategori mobilitas. Tidak hanya itu pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat indeks keyakinan konsumen mencapai titik tertinggi dalam 5 bulan dan Purchasing Manufacturing Index atau PMI meningkat ke 53,3. Data-data ini menunjukkan pulihnya persepsi masyarakat terhadap prospek ekonomi sekaligus membuka ruang akselerasi atau percepatan di tahun 2026. Namun pemirsa, meski tingkat konsumsi masyarakat tercatat tumbuh, namun untuk mendorong perekonomian pada kuartal keempat 2025 masih diperlukan realisasi belanja pemerintah yang berkualitas dan sesuai target. Kita lihat data realisasi belanja pemerintah berikut hingga 31 Oktober 2025. Realisasi belanja negara 2.593 triliun rupiah atau sekitar 73,5% terhadap outlook. Dan bila dirinci, belanja pemerintah pusat tercatat 1.879,6 triliun, belanja kementerian dan lembaga tercatat 961,2 triliun, belanja non-kementerian lembaga 918,4 triliun, dan transfer ke daerah atau TKD 713,4 triliun rupiah. Melihat kondisi itu, maka kemudian tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan ekonomi Indonesia akan berpeluang tumbuh 5,2% di tahun 2026, didorong oleh konsumsi rumah tangga, pemulihan investasi, serta kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Program strategis pemerintah pun diproyeksikan akan memberikan multiplier efek ke berbagai sektor, khususnya manufaktur, industri pengolahan, dan sektor padat karya. Optimisme terhadap pemulihan ekonomi pun diyakini akan tetap terjaga selama koordinasi kebijakan terus berjalan efektif. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas, memperkuat produktivitas nasional, serta membuka ruang akselerasi pertumbuhan di tahun mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.